Selamat datang di Rainwafis. Kali ini kami akan menceritakan alur dari film The Unholy yang baru saja dirilis. Film ini sendiri adalah horor dan tema yang diangkat cukup menarik tanpa menghilangkan keseruan ala film horor lainnya. So, bagaimana ceritanya? Inilah alur film dari Unholy. Film diawali dengan seorang jurnalis berita bernama Gary Van yang sedang riset sebuah kejadian di desa kecil bernama Benfield. Ia didampingi oleh warga lokal, namun hasil yang didapat nihil untuk sebuah laporan berita. Di tengah obrolan, mereka didatangi oleh Father Hagen yang adalah pastor di gereja dekat sana. Sebelum pergi, Van menghentikan langkah kakinya melihat sebuah pohon di tengah lapangan. Ia mendekatinya dan mengambil sebuah boneka yang begitu menyeramkan dengan sebuah tanggal aneh, yaitu 31 Februari 1845. Kayak kemerdekaan gitu ya. Van menginjak boneka tersebut untuk menjadi alasan headline berita dari risetnya di sini. Malam harinya, Van memutuskan untuk pulang sembari merekam laporan beritanya dengan pesan suara. Tiba-tiba, ada seorang gadis berdiri di tengah jalan. Sontak saja, Van kaget dan membanting setir ke arah hutan. Setelah mobilnya berhenti, Van kembali ke jalan raya untuk mengecek si gadis tersebut. Tapi ternyata si gadis misterius itu sedang berjalan ke arah hutan. Van mengikutinya hingga ia sampai di pohon tempat ia menemukan boneka tadi. Saat Van menepuk bahu sang gadis, ia kaget karena gadis tersebut tiba-tiba pingsan. Van membopong gadis tersebut ke rumah Hagen sang pastor. Hagen mempersilahkan masuk karena si gadis bernama Alice adalah keponakannya. Dokter Natalin datang kemudian setelah ditelepon oleh Van. Setelah pemeriksaan singkat, Van dan Natalin pamit pulang dan mengantarkan Van ke motel tempat Van menginap. Esok harinya, Sin berada di gereja di mana Alice yang bisu berdoa di pojokan ruangan tempat patung Bunda Maria berada. Van datang ke gereja bukan untuk ibadah, namun meriset keadaan Alice yang misterius. Saat misa berlangsung, Alice tiba-tiba keluar dari gereja menuju ke pohon tempat kemarin ia pingsan dan diikuti oleh jamaat lainnya. Secara misterius, Alice bisa berbicara dan mengatakan bahwa ia mendapat pesan dari Virgin Mary. Semua orang kaget dong. Van sendiri berhasil merekam kejadian tersebut untuk dijadikan bahan berita. Malam harinya, Van menelpon direksi untuk melaporkan berita yang baru ia dapat. Namun sayangnya ditolak karena reputasi Van sebelumnya kurang baik. Kembali ke gereja esok harinya, banyak warga desa ingin menemui Alice. Namun Hagen menolaknya. Di saat itulah Alice hadir. Ia kembali ke pohon besar tersebut beserta warga lainnya. Secara ajaib, di sini Alice bisa menyembuhkan seorang bocah yang tidak bisa berdiri. Mukjizat Alice disambut haru oleh warga yang ada di sekitarnya. Sin berpindah ke sebuah konferensi pers dari uskup bernama James. Ia menyampaikan sebuah kejadian Alice yang serupa pernah ada pada masa lampau dan melihat apakah ini sebuah keajaiban atau ajaran sesat, dan dibantu oleh delegat dari Vatikan. Kemudian Sin beralih ke Alice yang digeromboli oleh awak media. Namun, ia hanya menjawab pertanyaan dari Van yang ada di sana. Setelah konferensi pers, Van berbincang bersama James dan delegat terkait Alice. Van mengajukan tawaran untuk meliput Alice secara eksklusif dan diizinkan oleh James. Hagen yang berkeliling di sekitar memasuki camp tempat pohon tersebut berada. Ia menemukan boneka dengan kepala yang rusak.
Scene berpindah ke rumah Alice. Finn merekam wawancaranya dengan Alice dengan santai, yang kemudian terhenti karena Hagen baru saja masuk untuk mengobrol bersama Finn yang tidak jauh membahas soal Alice. Esoknya, Alice sedang berlatih bernyanyi di gereja bersama Hagen. Di sana juga ada Delgard dan Finn. Mereka mengobrol larut hingga melihat Hagen yang tiba-tiba kolaps karena tidak bisa bernafas. Lagi-lagi, dengan ajaibnya, Alice bisa menyembuhkan Hagen yang diambang kematian. Berita di TV mengatakan bahwa Uskup James sudah memutuskan bahwa sebuah keajaiban benar terjadi di Banfield, yaitu Alice. Bersama dengan berbagai testimoni dari narasumber di sana, kabar baik juga bagi Finn. Ia menelpon direksi dan meminta imbalan darinya. Esok harinya, Alice kesal. Ia akan dipindahkan ke biara. Scene kemudian berpindah ke gereja. Hagen yang sedang tengah merokok menemukan sebuah buku catatan di balik tembok gereja. Terdapat sebuah gambar iblis menyeramkan. Di kafe, Natalie dan Finn mengobrol sembari dinner. Ya, kencan gitulah. Natalie bertanya mengapa Finn selama ini memalsukan berita yang ia buat, dan ia menanyakan kasus asli dari berita Alice ini. Finn menjawab bahwa itu semua untuk fame, dan mengatakan bahwa awal dari kasus Alice ini, ia menemukan boneka misterius di bawah pohon yang diikat dengan rantai. Natalie menjawab, bisa saja boneka tersebut berisi roh jahat yang dikurung oleh penduduk di sini di masa lampau. Scene berpindah lagi ke Hagen yang baru selesai membaca buku yang ia temukan tadi. Ia melihat seseorang yang mau menggunakan jasa bilik pengakuan dosa. Namun ternyata orang tersebut adalah iblis di balik semua ini. Setelah keluar dari bilik, ia menampakkan diri di tengah gereja, menghadap Hagen. Sontak saja Hagen berlari kabur menuju ke pintu keluar. Tetapi naas bagi Hagen, nyawanya tidak tertolong malam itu. Mayatnya ditemukan tergantung di gereja oleh Finn yang kebetulan mampir ke gereja. Esok harinya, di biara, Finn melanjutkan wawancaranya kepada Alice, yang berujung soal kematian pamannya, Hagen. Finn awalnya menolak karena sungkan kepada Alice, namun Alice mengatakan untuk melanjutkannya. Saat melihat rekaman wawancaranya di motel, Finn mengalami hal aneh dan menyeramkan. Berangkat dari itu pula, esok harinya saat pemakaman Hagen, Finn ingin melihat-lihat arsip gereja dan menjawab keraguan di hatinya. Dan benar saja, saat masuk ke ruang arsip, Finn dan Natalie menemukan banyak arsip terkait. Ia meminta Natalie untuk membacakan sebuah buku yang pernah dibaca oleh Hagen sebelumnya. Lalu menemukan fakta bahwa Mary yang ada pada diri Alice bukanlah Virgin Mary yang suci, namun Mary of Banfield, seorang manusia yang membuat kontrak dengan iblis. Dengan dalih menjadi Virgin Mary, namun di balik itu semua, ia membawa ajaran sesat dan mencelakai para pengikutnya dengan memakan jiwanya kepada iblis. Wow, serem banget, ngeri. Mary sendiri akhirnya dihukum oleh warga pada tahun 1845. Ia ditenggelamkan di sungai yang dingin, kemudian dibakar hidup-hidup pada pohon. Dan terakhir, jiwanya dikurung di sebuah boneka. Nah, boneka inilah yang kemudian ditemukan oleh Finn. Di dalam gereja, Mary yang berada di sisi Alice menyadari sesuatu dan pergi ke tempat Finn dan Natalie berada. Di ruang arsip, saat baru saja selesai membaca buku tersebut, mereka dikejutkan oleh penyerangan tiba-tiba oleh Mary. Beruntungnya, mereka berhasil kabur dari ruang arsip sebelum si iblis Mary membunuh mereka. Setelah upacara pemakaman Hagen, Finn dan Natalie pergi ke tempat Uskup James berada. Mereka ingin melaporkan kejadian yang sebenarnya soal Alice. Namun tak diduga, James ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dan bahkan ia menyangkal bahwa kematian Hagen tidak ada hubungannya dengan ini. James sendiri menolak untuk membatalkan ritual yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari. Di satu sisi, Natalie juga tidak diperbolehkan bertemu dengan Alice di biara Saint Marcella.
Natalie memberikan kabar tersebut kepada Finn yang sekarang berada di perpustakaan. Finn ingin lebih jauh mencari tahu tentang Mary Elnor yang jahat ini. Namun, lagi-lagi ia diserang oleh Mary Elnor lewat patung Bunda Maria yang ada di pojokan ruangan. Di saat terpojok, Finn diselamatkan oleh Delgard dengan bacaan ayat suci. Ia berhasil mengusir Mary untuk sementara waktu. Delgard bersedia untuk membantu Finn dan menyelamatkan semua penduduk di desa. Sekarang berada di scene puncak. Upacara atau ritual besar telah dimulai di dalam tenda. James memberitahu security untuk mengawasi orang yang ada di dalam foto, yaitu Finn. Di lain sisi, Finn sendiri ada di gereja bersama Natalie dan Delgard untuk melakukan upacara pengusiran setan dan mengurung arwah Mary Elnor di boneka lagi. Namun sayang seribu sayang, Delgard harus merenggut nyawa karena proses dari ritual ini diganggu oleh Mary Elnor yang kembali muncul menghantui mereka. Kali ini, Finn dan Natalie harus menghentikan Mary sendiri. Mereka memiliki rencana untuk mengganggu prosesi ritual di dalam tenda. Di dalam tenda sendiri, seperti biasa, Alice hadir dan membawakan khutbah miliknya. Yang tentu saja hal tersebut adalah bisikan dari Mary Elnor. Namun jemaatnya telah larut dalam ajaran sesatnya dan terus mengucapkan sumpah setia kepada Mary Elnor. Tepat sebelum Alice mengucapkan khutbah terakhirnya, Finn dan Natalie datang dan langsung menyangkal semua yang dikatakan oleh Alice. Mereka berusaha meyakinkan Alice bahwa Mary yang ada di dalam dirinya bukanlah yang asli. Dengan sisa kesadaran yang ada, Alice memperbolehkan security untuk mengizinkan Finn berbicara dan mendekati Alice. Sedangkan Natalie sendiri, ia berusaha berbicara kepada Alice lewat bahasa isyarat. Dengan berbagai upaya Finn dan Natalie, Alice kembali sadar dan membantah semua keajaiban yang pernah ia lakukan. Sontak saja, pohon besar di belakangnya terbakar hebat, mengagetkan semua orang yang ada di sana. Mary Elnor kemudian muncul dari dalam pohon. James yang kaget akan kehadiran Mary, nasibnya naas karena dibunuh oleh Mary hanya dengan satu sentuhan tangan. Sekarang Mary mengincar Finn dan Alice. Dia mengejar dan menyerang mereka yang berlari kabur keluar bersama dengan orang-orang. Finn berusaha melindungi Alice, tetapi ia tidak berkutik dan terluka di berbagai badannya. Saat akan melangsungkan serangan pamungkasnya, Alice tiba-tiba berdiri melindungi Finn yang sedang terluka. Kali ini, Mary menyerang Alice sendiri. Hal tersebut membuat dirinya kaget dan menghilang setelahnya, karena ia menyerang sendiri garis keturunannya yang merupakan kelemahan baginya. Jika Mary Elnor sekarang telah mati, begitu juga dengan Alice yang berbaring di pelukan Finn tanpa ada denyut nadi dan jantung. Finn berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan nyawa Alice, karena Alice sendiri tidak tahu apa-apa soal ini. Secara ajaib, Alice kembali bernafas dan hidup kembali. Disusul dengan pelukan hangat pada Finn. Scene berpindah ke akhir film ini, di mana sekarang Finn kembali ke TKP dan mendoakan Hagen di makamnya sebelah gereja. Alice berada di sana, namun sekarang ia kembali bisu seperti biasa, dan film berakhir dengan good ending. Bagaimana menurut kalian dengan filmnya? Feel horror yang disajikan cukup baik dan jumpscare yang minim. Mungkin tidak biasa bagi semua orang, tetap saja bagi kami ini adalah film yang bagus. Sekian alur film kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Ciao.